ashabil lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nun saja ujungnya itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Enggak ada yang nanya. Pak Kiai, boleh saya tanya? Boleh. Kalau begitu yang ujungnya sama itu Quran ya? Enggak semua. Enggak semua yang ujungnya sama itu Quran. Enggak. Ada tuh di Karawang tuh ada tuh, tanya sama Pak Camat. Di Karawang ada tuh yang ujungnya sama tuh, yang lagu tilil. Tahu lagu tilil? Ya, pernah dengar ya? Tilil dok celen saya asajat kuring di udabang gak kecil lumpat kapol di kolong nini ningong barang ngongkrong celana nebol. Iya, enggak, bukan Quran. Ada orang Bandung ke Serang. Ya, dengerin nih, ada orang Bandung ke Serang nih. Mau nambung ceritanya. Serangnya jauh, pedalaman. Begitu nyampe, karena di jalan ini dia bawa bekalnya pas-pasan. Akhirnya dia cuma beli jajan kacang doang, kacang, bukan kacang doang, kacang. Namanya beli kacang doang, kan lama-lama nggak nyampe ke rumah temennya. Tengah malam, panas perutnya. Akhirnya mules, tengah malam mau cari WC di rumah, namanya lagi namu, nggak ketemu ke WC, nggak ketemu. Mau keluar rumahnya takut anjing. Wah, Serangnya daerah tak-takan sana kayak Gunung Sari. Akhirnya karena kebelet dia, namanya mules, bikin airnya di situ aja, ada cari piring. Begitu pagi-pagi bikin syairan baru. Mengapa tinggi jumlah jemli? Namanya orang Bandung. Tinggi. Kuring hayang ngisi. Mereka luar sieun anjing, kapaksa ngisi. Barang subuh kuring nyari. Mereka nyarat neangan piring, disangkana roti garing, ternyata sesak berbeli. Masya Allah. Enggak, kalau Quran itu bukan saja bukan syair, tapi kalamullah al-madid, satu firman Allah yang Allah turunkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat. Maka kembali berbicara Quran ini, insya Allah kita ini semua lagi duduk, bahkan panitia DKM Masjidil Muttaqin, masyarakat kampung Sempu ini semuanya, kenapa kita mengadakan peringatan nuzulul Quran? Karena satu tujuan kita apa? Ingin memuliakan Al-Quran dan dimuliakan oleh Al-Quran. Betul? Betul nggak? Kita pengen dapat syafaat Al-Quran, pengen. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Insya maka siapapun dia, orang yang senantiasa dalam hatinya ingin memuliakan Al-Quran, menghormati, memuliakan Al-Quran, maka hidupnya insya Allah akan mulia. Bukan insya Allah lagi, pasti akan mulia. Percaya? Percaya nggak? Yakin? Kita coba buktikan, lihat. Di dalam surat Al-Qadar ada mengatakan inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum.
Ini bukti bahwa ada satu malam. Ada malam Rebo, ini malam apa ini? Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Ada 7 malam. Ada malam-malam yang lain, malam pengantin baru. Malam apa lagi? Malam satu syuro. Malam apa lagi? Malam Jumat Kliwon. Malam apel. Nah, dari seluruh malam yang ada, saya mau tanya, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Bayangkan kalau di satu malam itu kita mendapatkan keutamaan dari Allah, bisa beribadah, maka malam itu kita beribadah sama bahkan lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Betul? 1000 bulan itu kalau kalkulasikan ada sekitar 86 tahun kurang lebih. Berapa tahun? Saya mau tanya di sini, ada nggak usia 86 tahun? Ada nggak? Nggak ada, di sini semuanya 17 tahun semua. Ada. Orang kacamata yang ngakunya baru 20 tahun tadi. Masih muda semua. Nggak ada, jarang kita yang saat ini di Serang yang usia 86 tahun, jarang, betul? Betul? Karena umat baginda kita itu rata-rata usianya 63 tahun. Betul? Kalau tuh ada lebih 70 tahun, 75 tahun, itu adalah usia bonus. Betul? Usia ekstra. Iya, kalau umat dulu mah ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh saja 1000 tahun usianya. Betul? Ini kalau umatnya Rasulullah muda-muda, maka Allah berikan kelebihan kepada umat Nabi. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Ada satu malam itu disebut malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih hebat daripada ibadah 1000 bulan. Jawabannya ayat pertama tadi, inna anzalnahu fi, karena sesungguhnya pada malam itu, malam diturunkannya Al-Quran ke Lauh Mahfuz, ke Baitul Mahmud, ke langit yang pertama. Maka malam itu jadi mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan. Ini baru satu waktu. Bukti yang kedua, bulan. Ada berapa bulan dalam Islam? 12. Berapa? 12 bulan. Kalau secara Masehi bagaimana perhitungannya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Iya. Biasanya lebih paham bulan-bulan Masehi dari orang-orang kita, di anak-anak kita. Betul nggak? Karena saya juga dulu diajarin begitu di sekolah, jangan diajarin bulan-bulan Hijriah. Bahkan kata guru saya dulu waktu di SD, biar cepat apa, kelas 1 SD, kelas 2 SD, diapalin ujung-ujungnya saja. Ini itu ber. Ini itu ber. Januari, Februari, Maret, April. Ini itu Mei, Juni, Juli, Agustus. Ber. September, Oktober, November. Apal bener. Tapi kadang-kadang nggak kurang diajarkan juga tuh bulan-bulan Hijriah. Saya mau tanya, kalau bulan pertama apa? Bulan Hijriah. Muharram. Yang kedua, Safar. Ketiga, Muharram. Jadi wong Serang pun malu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berakhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ada sing jawab ruang. Bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Anak sing jawab hafid, kudu hafid, kejepit kan bakal hafid mah. Alane Abdul Qadah. Jangan jawab dulu kongidan. Nah, biasanya kita kesulitan dalam lahjah, dalam dialektik atau dalam mengucapkan. Dulu Qadah, dulu kongidan. Berdoa mah, Abdurrahman berdoa mah. Kan gitu kita. Muhammad Mamat. Mau jadi Mamat jadinya. Habis dulu Qadah apa? Zul. Nah, dari 12 bulan yang ada yang kita kenal, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu 4 bulan yang pilihan Allah. Tapi ada 1 bulan yang lebih baik daripada bulan semuanya, 11 bulan yang lain, yakni bulan Ramadan. Kenapa? Bulan itu atau bulan sekarang saat ini bulan Ramadan bulan yang terbaik, waktu yang terhebat. Jawabannya surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena di bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi Quran. Karena di dalamnya turun Al-Quran. Maka mulia. Di bulan Ramadan ini kita ibadah sunnah saja sama dengan pahalanya ibadah wajib. Melaksanakan ibadah wajib 70 kali lipat Allah lipat gandakan. Bahkan untuk puasa, untuk Ramadan kita beribadah puasa di siang harinya, Allah sudah siapkan pahalanya khusus buat kita. Kullu amal ibni Adam, semua amal anak cucu Adam itu lahu baginya Allah akan lipat gandakan. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Bayangkan Allah akan lipat gandakan amal anak cucu Adam itu 10 sampai 700 kali lipat, kecuali illa shaum, kecuali ibadah shaum atau ibadah puasa. Kenapa? Fa innahu li as-shaumu li fa innahu li wa ana ajzibi. Dalam hadis qudsi dikatakan, karena ibadah puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya insyaallah. Maka Ramadan itu pahalanya unlimited. You know unlimited? Yes, jawabannya saja yes, tanpa batas. Apa mesti bahasa Inggris harus paham bu? Dikit-dikit harus paham, oke? Yes, you understand? Yes. Nah, pokoknya yes aja jawabannya, urusan lancar aja, oke? Siap? Saya latih nih. Pokoknya yes aja jawabannya yes, or no. In the name of Allah, the benediction of the merciful. Yes. Kurang kompak. Praise be to Allah, word of the word. Yes. The benediction of the merciful. Honor of the day of judgment. Still long you are still on ask for help. Bapak Aing kawin mani. Saya pasti jawabnya semua. Kembali, bulan itu jadi mulia. Bahkan siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahala. Tapi kan, kalau ini kita puasa Ramadan kita yang tidak sia-sia di mata Allah, mesti kita tahu ilmu Ramadannya, betul? Jangan sampai Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk berpuasa di tahun ini, sementara kita tidak memanfaatkan dengan baik. Padahal ada satu kaidah, satu ungkapan begini, opportunities never come twice, you know? Yes.
Ketakutan aja jawabnya sudah. Opportunities never came twice. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Betul? You understand? Wah, kompak menerima juga. Kalau tadi mau ujungnya yes, no. Kesempatan gak akan datang dua kali. Ketika Allah berikan kesempatan kita bisa diberikan usia, sehat, sempat di tahun ini, digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga puasa kita, puasa yang seperti kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh ihtisab, dengan penuh perhitungan. Karena puasa itu hanya waktu tertentu saja, ayyam ma'dudah, hanya 1 bulan kurang lebih, 30 hari kurang lebih. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, insya Allah. Tapi ingat, kalau puasa yang kita lakukan, puasa hanya menahan lapar saja, sementara hatinya tidak ditahan, sementara mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, mulutnya masih menggunjing, matanya masih lihat tayangan-tayangan yang dilarang oleh agama, masih senang bulan Ramadan itu sinetron tiap hari. Cinta Fitri, siapa lagi? Andin, apa lagi? Coba lihat semesta bertilawah gitu. Saya 3 tahun yang lalu ikut main sinetron Kunanta. Ya kalau memang tayangannya itu ada manfaatnya, ada masalah. Kalau tayangannya lihatnya dangdutan terus dangdutan, nyanyi terus nyanyi. Udah gitu melihat mengumbar aurat-aurat yang dilarang kita melihatnya, ini bisa berbahaya. Bisa jadi nanti puasa kita min shaim. Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak mendapatkan pahala ibadah puasanya illa al-ju' wal 'athas, akan tetapi hanya mendapatkan dahaga, lapar saja. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kalau orang warga kesini mah Kampung Sempu ini insyaallah semuanya ibadah puasanya rajin, baca Qurannya rajin, kelihatan ahli Quran semua insyaallah. Pokoknya ditanya Quran, jangan ditanya orang sini, jangan ditanya di luar kepala semua enggak. Pokoknya jangan ditanya di luar kepala semua orang. Insya Allah setiap hari bacanya minimal 1 juz. Amin. Udah berapa kali hatam, Bu? Selamat berapa kali hatam? Ini sudah masuk malam ke-20. Kalau kita 1 hari 1 juz, sudah 20 juz sudah malam ini. Betul? Ayo, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, maka sering-sering kita baca Quran. Karena begini, ada satu hadis, man arada, siapa yang ingin ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu, bahwa dia dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah dan Rasul, Allah itu cinta kepadanya, arti cinta yang berbalas, bukan cinta yang tak terbalas, cinta yang kan ada kadang-kadang kita bertepuk sebelah. Iya, kita ngaku cinta, tapi orang kita cintai tidak cinta sama kita. Betul nggak? Ada yang begitu, kita ngaku cinta, tapi orang yang kita cintai nggak cinta sama kita. Tapi kalau ini kita cinta, dia cinta sama kita. Nah, cirinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulullah, ingin melihat tanda-tanda kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah, maka kata hadis tadi, falyanzur kaifa haluhu bil Quran.
Maka perhatikan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran berarti kita harus sering tilawatil, harus sering mengkaji Al-Quran, harus sering ngaji Quran. Kalau kita sering baca Quran, sering tadarus Al-Quran, maka itu ciri bahwa kita itu dicintai oleh Allah dan Rasul. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa. Di kampung ini kalau ada satu hafiz Quran saja, maka kampung ini insya Allah akan berkah. Ada the walking Quran, ada Quran berjalan. Alladzi la yamshuna bainan nas binurillah. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang dalam dadanya ada hafalan Qur'annya, yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya dengan cahaya Allah. Maka insya Allah kampung ini akan berkah. Amin ya Rabbal. Apalagi ibu punya anak yang hafal Quran, subhanallah. Punya mantu yang hafal Quran, subhanallah. Itu sudah janji Rasulullah. Siapa yang membaca Quran wa hafizhu menghafalnya, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti, dan orang yang hafal Quran itu menghafal Quran akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Berapa keluarga, Bu? 10 keluarga. Tidak hanya dia yang masuk surga, tapi dia akan memberikan syafaat kepada 10 keluarga. Kulluhum qad istaujaban nar, atau kulluhum qad istaujabun nar, sementara 10 keluarga itu divonis bakal masuk neraka gara-gara punya keluarga yang hafal Quran. Maka insya Allah 10 keluarga itu yang tadi divonis masuk ke neraka, jadi vonisnya berubah masuk ke surga. Amin ya Rabbal. Makanya di masjid ini masjid tua kayaknya ya. Bangunannya luar biasa di masjid ini. Tahun berapa ini masjid? Dari masjid tuan saya. Ya. Tapi modelnya luar biasa. Mudah-mudahan ini masjid menjadi kendaraan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini kan masjid bersih, masjidnya indah. Di masjid kalau imamnya begitu baca pakainya enak, suaranya, bacaannya bagus, kira-kira warga senang nggak? Jamaah senang nggak? Nah ini kan Jami Masjid Al-Muttaqin ini imamnya ada 10 orang misalnya. Asik tuh. Perlu regenerasi. Pasti di sini ada sesepuh kita. Sesepuh kita, orang tua kita, maaf, mungkin 10 tahun yang akan datang sudah tinggal nama. Karena itulah sunnatullah dalam hidup ini, ada regenerasi, ada wakil kal ayyam nudawilu bainan nas, ada perputaran roda hidup kehidupan. Dulu saya anak-anak, sekarang saya punya anak, besok saya beranak pinak, betul? Kan gitu. Perlu ada regenerasi. Maka orang tua kita yang sekarang jadi imam, perlu ada penggantinya, betul Bu? Yang sering bangunin warga, jangan itu lagi. Ada yang ganti. Kalau Pak Camat nggak ada, yang ganti banyak. Betul. Dan kita semuanya camat. Ini camat nih. Camat swasta. Calon mati semua. Betul. Kalau pejabat itu tidak ada, wafat, meninggal, gampang cari gantinya, betul. Tapi kalau ulama, kiai, imam yang ahli Al-Quran begitu wafat, sulit nyari pengganti, betul? Betul. Jangankan itu, yang bangunin orang tarhiman setiap hari itu aja sulit. Kadang-kadang itu lagi belum
lagi. Warga sedaya, warga kampung Sempu Endep. Itu suara siapa? Biasanya suaranya itu. Ada lagi masjid sebelah. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Kuntunar Prakyat Rekyat. Itu kan sudah sepuh. Mesti ada generasi anak-anak muda azan juga. Jangan sampai azan itu lagi. Aki-aki pun kadang-kadang yang udah beduk aki-aki, betul? Sing azan aki, sing qomat, sing imam, sing makmum, sing kunci masjid, sing mati. Jangan gawe. Coba, mesti ada regenerasi. Monggo Pak Jamat, kalau tadi sudah pamit mau donor darah. Nah, kalau donor jangan aki-aki mati kan? Aki-aki udah nggak ada darahnya. Monggo. Terima kasih. Nanti kita bisa kopdar lagi. Assalamualaikum. Terus jadi kembali di masjid kita, kalau imamnya bagus kan juga menambah khusyuk, betul Bu? Betul gak? Imam taraweh kadang-kadang kan gitu kita sekarang ini ya, kita mah imannya iman orang-orang awam, betul gak? Kita bukan orang-orang ulama, bukan wali kita. Kadang-kadang taraweh itu udah mah berarti sini berapa rakaat taraweh? 23. Itu 23-nya bisa nawar kadang-kadang. Oke, biasa 100 km per jam. Begitu lihat laki-laki pindah ke tangga. Wah, nah taraweh kita 20 rakaat saja plus 3 witir itu biasanya berat. Apalagi kalau imamnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu malam minggu, pemuda yang pada ikut jamaah sholat di masjid mau pada apel malam minggu, imamnya imam tarawihnya aki-aki, buat tuh gelisah. Begitu rakaat kedua, kompak pemuda 4 orang maju, gotong. Aki-aki digotong, diselapin bedu. Aki-aki jadi kurang aja gue diperkosa. Begitu yang maju ustadz muda gaul. Wah, kata pemuda, Pak Ustadz biasa ekspres kilat. Wah, tuh namanya baru berada pesantren, ustadz muda ngebutnya nggak keturunan. Wah, itu Fatihah 1 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cek kata pemuda cocok nih. Oh ini baru yang cocok. Iya, kalau pemuda cocok bisa ngikutin gerakan imam. Kan kalau aki-aki kasihan, ada 4 orang aki-aki selesai taraweh pingsan. Iya, pemuda mah imam sujud ikut sujud, imam duduk ikut duduk, imam tahiyat ikut tahiyat. Lah begitu aki-aki imam sujud, aki-aki baru imam sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kau tunggu keterawari apa? Aki-aki berikan. Anta.
dalam sholat itu kalau sholat yang sifatnya fardu, sholat maghrib yang jahar, isya subuh, imamnya itu dengan murattal, betul nggak? Seperti di Mekah. Allahu Akbar. Kan enak. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cocok gak kira-kira? Langsung ke surat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya pemuda enak sih enak. Yasin. Itu namanya martabat tilawah atau qiraat murattal bil murattal bitartil. Kalau qori, kemudian kita sholat pakai gaya qori, itu juga nggak boleh. Harus namanya waqfu syai' fi mahalli, menetapkan ataupun menempatkan sesuatu pada tempatnya, betul? Masa mentang-mentang qori, imamnya pakai gaya qori, mentang-mentang baru jadi mantu anyar. Oh, sementara mertuanya itu imam di kampungnya. Begitu mantunya suruh jadi imam mantunya, begitu imam maghrib kayaknya kayak qori. Allahu Akbar. Cocok nih. Begitu banyak Fatihah kayak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Biar mampu kapan peragaan lagi? Fatihah tidak menit gitu. Bismillah, alhamdulillah. Begitu peragat selesai salam, dia yang imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dewekan doang sholatnya. Emakmu jadi emakmu, masya Allah, kapan peragaan. Ini sama tarawih juga. Kenapa ulama kita dari dulu kalau tarawih bacanya harus cepat, betul? Nah, cepat ini tidak berarti cepat secepat-cepatnya, enggak, harus perhatikan juga tumaninahnya, betul? Kayak itu namanya kearifan lokal. Kehebatannya wali-wali Songo itu, ulama-ulama kita dulu tuh begitu. Dia melihat kemampuan ataupun melihat bagaimana kadar keimanannya jamaah atau warganya. Makanya tarawihnya agak cepat biasanya, Fatihahnya nggak masalah, yang penting benar. Kadang dikatakan ada al-hadar namanya, satu nafas boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum
Kira-kira segitu pas nggak? Cocok. Jadi harus kita melihat situasi. Kalau saya 1 juz, nanti malam insya Allah dimulai di kompleks saya. Nanti malam 20 ini 3 juz. Yang mulai 10 rakaat kita 3 juz. Jadi 10 hari sampai menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran selesai 30 juz. Dan insya Allah yang bacanya saya yang imamannya cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu ma'a qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Jadi kita perlu ada namanya seni, itu namanya seni tilawah Al-Qur'an. Gak mungkin kalau kita nggak ada seninya, imaman pasti nggak enak, betul? Jangankan itu azan saja, azan nggak ada seninya, nggak enak. Ini di masjid Al-Mutakir begitu azan nggak pakai lagu, begitu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ada azan begitu, sekampung datang ke masjid, datang bukan mau sholat. Apa sih uang ini sambit. Makanya azan belajar bagaimana seni tilawah azannya, bagaimana macam-macam lagu azan. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ada begitu ada. Itu ciri azan sing akeh utang. Oh ada sedih bawah. Sing kelorone ibu contoh azan sing dulu oleh THR. Kata azan itu coba kalau kita mau ngikutin azan kayak di Mekah di Madinah. Itu kayak ambulan kan? Coba aja kayak sirine. Kalau mobil sirine mobil ambulan, gaya awalnya ingat kematian. Mengingatkan kita akan kematian. Coba di Mekah, di Madinah, azan pertama tuh ini. Itu seni namanya seni. Kalau hidup nggak pakai seni nggak asik. Salam saja kalau nggak pakai seni nggak enak. Penceramah itu seninya beda, kalau salam beda, lagunya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh penceramah. Ada yang begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh salam siapa itu? Oh ini baca Quran. Gak mungkin kalau baca Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mungkin kalau begitu. Ada lagi begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sapa Gumbo. Ayo jujur nagih kreditan. Itu kan beda, nadanya beda. Ada yang begini nih, ada lagi. Ayo. Itu para sahabat baik. Itu kan salamnya beda, itu salam pengemis meminta-minta, betul? Mungkin pengemis mau minta-minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dikasih, gak akan dikasih. Ini namanya seni. Maka orang tua kita dulu kan luar biasa. Ibu kita, anak kita supaya mengenalkan kepada Allah, kepada Rasulullah. Anak kita nangis, betul. Malam-malam nangis nih sambil baca sifat-sifat 20.
itu masih nangis. Baca lagi nama-nama Nabi yang 25. Siji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Diulang-ulang, anak kita sampai apa? Orang tua kita dulu gimana? Sambil anak kita gendong anak tengah malam, kan? Sambil baca sholawat dengan nada-nada, dengan seni-seni sholawatnya. Cuma kadang-kadang orang-orang sekarang gara-gara sinetron, gara-gara tayangan TV, gara-gara nyanyian anak-anak itu begitu nangis bukan lagi ladang pahala buat ibunya, malah ibunya ngapalin lagu India. Anaknya nangis digendong nyanyiin dia musurane kibaja begitu. Bapaknya arane Zainal. Ternyata sambil ngapalin nyanyiin dia sambil jengkel. Wah, itu udah 3 tahun gak pulang-pulang alias Bang Toib. Udah 3 tahun akhirnya dia nyanyi Zidu Jainal. Kapan balik ke? Gak ada pahalanya. Anak tengah malam jam 2 malam nangis, itu justru ladang pahala buat ibu orang tuanya, buat ibunya digendong sambil baca sholawat. Ini mah anak nangis jam 1:30 bukannya disalawatin, malah ditakut-takutin. Kirim mana? Menang sih, menang. Anda curi. Ya Rabbi, malam-malam anak ditakut-takutin begitu biar nggak nangis, maksudnya anak curi. Anaknya udah 2 tahun tuh nanya taruh mana? Mah, dicuri gimana? Kan bingung mana? Udah ngelik karena bapaknya lagi ngerekol di pojok curi. Jadi kembali, Ramadan ini jadi mulia karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka siapapun kita, umatnya Rasul, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat nabi-nabi sebelum Rasulullah, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Ismail, Ibrahim, punya umat-umat terdahulu, punya kitab-kitab terdahulu juga. Tapi yang umat yang disebut kuntum khairu ummah, itu adalah kamu semuanya adalah sebaik-baiknya umat, adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi mendapatkan wasiat, mendapatkan peninggalan dari Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, ada berapa malaikat yang wajib diketahui? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, 10 yang wajib diketahui. Hakikatnya malaikat itu, kalau jumlah malaikat itu tidak terbilang, ratusan triliun malaikat. Bahkan saat ini pun ada hadir malaikat yang sedang mengawasi kita, mencatat hidup kita semua. Dilaporkan kepada Allah, ada satu kelompok malaikat yang mencari di mana ada pengajian, di mana ada halaqah Quran, di mana ada zikiran. Di situ malaikat akan mencatat siapa yang ada di situ, dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Dari ribuan triliun malaikat, siapa jenderalnya para malaikat? Siapa? Malaikat Jibril. Yang paling jenderalnya yang paling hebat di antara malaikat semua malaikat Jibril. Kenapa?
menjadi jenderalnya para malaikat? Jawabannya wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin. Karena mereka Jibril mendapatkan mandat dari Allah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, maka jadi mulia malaikat Jibril. Tuh, karena mendapatkan oleh Allah kesempatan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka dia malaikat yang paling terbaik. Nabi, Rasul, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Khatamin Nabiyyin, insan kamil, bahkan yang paling sempurna, kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dialah Rasul kita yang mendapatkan mukjizat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Maka ini cerminan buat kita. Ayo, kalau kita ingin mulia dunia dan akhirat, ingin selamat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di dunia kita bahagia, akhirat juga kita bahagia, bahkan terhindar dari siksa api neraka. Maka ayo kita lebih dekat interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan keberkahan melalui Al-Quran dan keberkahan di bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah kita bisa bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada kesempatan, besok kita sudah masuk 10 hari terakhir, betul kan? Ini sekarang kita sudah perjalanan sudah 60 sampai 70%, artinya sampai finish sudah sebentar lagi. Sudah 20 hari, malam ke-20. Masih ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan amal kita, insya Allah. 10 hari pertama Allah turunkan rahmat kepada kita. 10 hari kedua Allah turunkan maghfirah ampunannya kepada kita. Maka perbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Setelah minta kepada Allah istighfar, astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim, tambah lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Atau sayyidul istighfar, perbanyak Bu, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Kalau apa panjangan Ustaz? Ya udah, astagfirullah. Kata Nabi, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak lisannya, lidahnya basah dengan banyak istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kegalauannya jadi senang. Artinya dihilangkan galaunya, gegana, gelisah, galau dan merana. Apalagi dihilangkan dari segala kesusahan hidupnya. Yang tadinya sempit jadi lapang, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya nggak punya jodoh jadi punya jodoh tuh, yang tadinya udah punya jodoh jadi punya jodoh lagi. Mau semangat betul.
Nah, cukup satu ya, cukup satu. Tuh, ibu punya anak, gak kerja, belum ada kerjaan, perbanyak istighfar. Allah akan jadikan solusi. Punya kerjaan, punya anak sulit diatur, perbanyak istighfar. Khusus buat anak kita, istighfar ya anak kita. Tidak hanya itu, orang yang banyak istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insyaallah. Ini pentingnya. Maka mumpung Ramadan 20 hari sekarang ini sudah Allah jamin kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari terakhir Allah akan hindarkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal. Maka kembali lagi, hikmah nuzulul Quran ini adalah menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang ditanamkan cinta kepada Al-Quran. Jadi senang bertilawatil Quran. Jadikan rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, tempat-tempat yang kita singgahi, yang kita tempati, di situ dibacakan Al-Quran, maka insya Allah rumah yang dibacakan Al-Quran, banyak Al-Qurannya, banyak ayat-ayat dibaca di situ, maka rumah itu sedikit kejelekannya, keburukannya, banyak kebaikannya, artinya banyak keberkahannya. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Maka ayo rumah kita siap diisi dengan bacaan Al-Quran. Paling tidak setiap hari kita baca Waqiah, Yasin, Tabarok. Yang bagus lagi ya, dari mulai Alif Lam Mim, Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi Alif Lam Mim, Al-Fatihah, An-Nas terus insya. Nah ayo jadikan kita anak-anak yang menjadi ahlul Quran. Dengan peringatan nuzul Quran ini, mudah-mudahan kita punya keturunan, punya anak, punya cucu yang menjadi ahlul Quran, sehingga nanti di akhirat mereka akan jadi kebanggaan kita sebagai orang tua, dan kita akan dipakaikan mahkota kebesaran nanti di akhirat. Yang mahkota itu sangat indah, sehingga akan memberikan kebanggaan buat kita sebagai orang tua ketika punya anak yang ahlul Quran. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan, ada kebodohan, ada kesilapan di dalam penyampaian, itu adalah karena saya jahil, saya bodoh, dan itu dari kebodohan saya. Ada yang baik ambil, khudma sofa, wadah makadar, yang tidak baik buang jauh-jauh. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.